Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita sungguh berterima kasih kebaikan Tuhan boleh kita rasakan kembali pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan sabda Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang mengasihi kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami boleh memasuki hari yang baru pada hari ini. Izinkanlah kami untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu, dan semoga hikmat-Mu mampu memberikan semangat kepada kami di dalam kami memahami dan mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Tetapi saya hanya membaca ayat 17 dan ayat 18 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini adalah Tuhan paling berkuasa. Saudara, Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas setinggi 27 meter. Patung ini bukan hanya simbol keagamaan, tapi juga pernyataan kekuasaan politik tertinggi. Dan ia memerintahkan semua harus sujud. Dan Raja mendemonstrasikan bahwa kekuasaannya adalah mutlak dan tidak ada yang boleh menentangnya. Saudara, Daniel sebagai anak Tuhan yang memuji dan menyembah Tuhan, menolak apa yang diminta oleh Raja Nebukadnezar, dan tentunya ada konsekuensi besar yang akan dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Benar saja, saudara, Raja melakukan pilihan kepada kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sehingga pada akhirnya pun mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala. Tetapi saudaraku yang terkasih, kita melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya. Bagaimana ketiga anak Tuhan ini diselamatkan. Ketiga anak Tuhan ini mampu melewati hukuman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudara, Raja Nebukadnezar mendekati pintu perapian dan ia melihat bahwa ketiga orang tersebut baik-baik saja. Ia mengatakan dan minta keluar mereka. Dan ketika mereka keluar, Raja tidak mendapati luka bakar sedikit pun pada tubuh mereka. Tidak ada bau gosong sedikit pun. Melihat hal ini, Raja Nebukadnezar pun berkata, "Terpujilah Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan hambanya yang percaya padanya." Raja pun kemudian memerintahkan untuk menghukum mereka yang menghina Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudaraku yang terkasih, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah anak-anak Tuhan yang setia kepada Allah. Meski mereka diancam pada perapian yang menyala-nyala,
Mereka tetap setia menyembah Tuhan. Mereka berani memilih perbuatan yang benar, sekalipun di sekitar mereka ada orang-orang yang memilih hal yang berbeda dengannya. Saudara, pertanyaan buat kita, apakah kita juga tetap memilih Tuhan dikala sekitar kita memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita lebih melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa akan menolong kita, akan memampukan kita, dan tentunya juga akan menyelamatkan kita dalam kesulitan ataupun juga pergumulan yang kita hadapi, sepanjang kita tetap setia kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa di dunia ini, Tuhan juga yang berkuasa dalam pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Selamat berproses. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk tetap memilih Engkau dan setia kepadamu. Kami serahkan hari ini, semoga hikmat-Mu menyertai dan menolong kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.